Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9, pemrograman web E081, akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang HTML5 dan juga CSS3. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri, Aldani Rian Wibisono dengan NPM 2008101010. Selanjutnya, Saudara Andi silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Purnomo, NPM 200810101014. Kenalkan, saya Salwafatia Turis Kemunir, NPM 200810101025. Perkenalkan, saya Cynthia Fadila Nurrahman dengan NPM 200810101034. Untuk bagian yang pertama, yaitu HTML5. Pengertian HTML5. HTML5 adalah singkatan Hypertext Markup Language versi 5, yang merupakan sebuah teknologi penerus dari generasi sebelumnya yang dikeluarkan oleh WWDC, World Wide Web Consortium, dan WATWG, Web Hypertext Application Technology Working Group, dengan tambahan fitur-fitur baru untuk memperbaiki dan melengkapi dari HTML versi sebelumnya. Fitur baru dari HTML5, yang pertama, New Schematic Element. Ini seperti pada elemen header, footer, dan section. Yang kedua ada Form 2.0, perbaikan form web HTML, di mana atribut baru telah diperkenalkan tag input. Selanjutnya ada Persistent Local Storage, untuk menghilangkan ketergantungan pada plugin pihak ketiga. Lalu WebSocket, sebuah generasi teknologi terbaru komunikasi dua arah untuk aplikasi web. Server Send Event, memperkenalkan event yang mengalir dari web server ke web browser yang disebut Server Send Event. Selanjutnya ada Canvas. Ini mendukung gambar dua dimensi surface yang dapat diprogram dengan JavaScript. Selanjutnya ada audio dan video. Dapat menanamkan audio atau video pada halaman web tanpa menggunakan plugin pihak ketiga. Lalu ada geolocation. Pengunjung dapat memilih untuk berbagi lokasi fisik dengan aplikasi web. Lalu microdata memungkinkan Anda membuat kosakata di luar HTML5 dan memperluas halaman web dengan kostum semantik. Lalu dengan 10 ada drag and drop, merupakan item dari satu lokasi ke lokasi lain pada halaman web yang sama. Pertama, ada tag section, digunakan untuk mengelompokkan konten atau dokumen menjadi beberapa bagian berdasarkan tema atau pokok pikiran masing-masing. Di dalam sebuah tag section, sebaiknya dituliskan elemen heading, yaitu elemen H1 sampai dengan H6, yang dituliskan secara langsung di dalam elemen section, sebagai anak elemen pertama yang menunjukkan judul atau tematik dari bagian konten tersebut. Dalam penggunaannya, section tidak diperuntukkan sebagai kontainer yang digunakan untuk menampung beberapa elemen, dengan maksud untuk mendesain atau memberi style dengan CSS. Selanjutnya ada tag header, digunakan untuk bagian halaman web yang merupakan header. Tag ini bisa muncul lebih dari satu kali, tergantung kebutuhan. Bagian atas web, di mana kita meletakkan logo, dan judul situs adalah tempat terbaik untuk tag header. Namun di bagian atas artikel, di mana terdapat judul dan subjudul artikel, juga bisa dibungkus dengan tag header. Contoh penggunaannya untuk tag header ada di bawah. Next. Selanjutnya, tag group. Ketika memasang judul diikuti dengan subheading di bagian header, website mungkin biasa menggunakan tag standar yaitu H1 dan H2. Selainnya tidak ada cara yang semantik untuk mengaitkan hubungan di antara keduanya. Padahal tag H2 seharusnya berada di bawah H1 dengan tag group dapat mengelompokkan tag
heading agar sesuai, tanpa sedikit pun mempengaruhi skema aliran dokumen. Untuk penggunaannya, tag header, lalu head group, tengahnya bisa H1 dan H2. Lalu ada tag mark, membuat tulisan memiliki sebuah efek stabilo. Tag mark adalah senjata baru HTML5 yang memungkinkan untuk memunculkan dapat menggabungkan dengan JavaScript. Untuk penggunaannya, tag mark ada di bawah dan memiliki efek seperti yang contohkan. Next. Selanjutnya ada tag artikel, merupakan tag HTML dengan format artikel, digunakan supaya tag dapat berdiri sendiri sebagai sebuah konten utuh dan tidak terikat dengan konten lain atau tag lain. Contohnya sebuah blog, komentar blog, postingan forum, dan berita dapat ditulis dan diupdate menggunakan tag artikel. Next. Lalu tag aside digunakan untuk mempresentasikan sebuah bagian halaman yang berkaitan dengan konten di sekitar tag aside itu sendiri. Biasanya digunakan sebagai sidebar yang posisinya berada pada panel sebelah kanan atau kiri halaman web. Tag aside juga dapat digunakan di dalam tag artikel yang menunjukkan konten terpisah dari konten utama artikel, contohnya kutipan, iklan, dan grup navigasi. Tag form digunakan untuk membuat sebuah form. Dalam sebuah form biasanya terdapat kotak input dan tag lainnya yang dapat diedit dan ditulis. Misalnya sebuah tag form berisi elemen input tipe tag, input tipe password, dan sebuah input tipe submit. Jadi itu sudah bisa menjadi sebuah form. HTML telah melengkapi form dengan jumlah atribut baru, contohnya placeholder, autofocus, dan tipe. Selanjutnya ada tag footer. Tag footer adalah tag struktural yang digunakan untuk mengidentifikasi bagian catatan kaki sebuah halaman, dokumen, seksi, ataupun suatu artikel. Tag footer biasanya diletakkan pada bagian paling bawah halaman HTML. Konten tag footer dapat berisi informasi tentang nama perusahaan, kontak, copyright, dan nama pembuat web. Untuk source code-nya dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya ada tag nav. Link-link yang merujuk ke halaman lain atau halaman web itu sendiri dapat dikelompokkan atau digabungkan di dalam tag nav. Akan tetapi tidak semua link dapat ditulis atau digabungkan dalam tag nav. Seperti beberapa link yang ditulis di dalam tag footer. Tidak tepat bila digabungkan dalam tag nav. Link yang ditulis di dalam tag nav biasanya menunjukkan navigasi menu utama sebuah halaman web. Contohnya dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa link daftar isi atau tabel of content, link yang menuju halaman sebelum dan sesudah next atau preview, dan penomoran halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk source code dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya yaitu tag figure. Tag figure digunakan untuk merepresentasikan konten tersendiri atau save konten seperti sebuah kalimat lengkap. Contohnya sebuah ilustrasi, diagram, foto, video, skema, deretan kode atau kode links, dan lain sebagainya. Figur juga digunakan untuk menggrup blok konten yang dapat dipindahkan posisinya dari blok utama sebuah dokumen tanpa mempengaruhi arti dari induk dokumen. Tag fitur mencakup global atribut, yang artinya tag tersebut dapat disisipkan semua atribut yang termasuk dalam global atribut, yang secara umum berlaku untuk semua HTML teks. Untuk source code-nya dapat dilihat pada bagian bawah. Nah, selanjutnya ada tag data list. Tag ini digunakan untuk merepresentasikan daftar opsi atau pilihan yang diberikan pada sebuah input control dengan daftar pilihan atau masukan yang sebelumnya sudah terdefinisikan atau predefined option. HTML tag data list merupakan elemen tersembunyi yang tidak ditampilkan secara langsung pada jendela browser.
tag data list ditulis bersamaan dengan tag input sebagai pilihan masukan yang diberikan dari daftar option di dalam data list tersebut. Sehingga pada input control tersebut tersedia daftar pilihan otomatis yang dapat dipilih tanpa mengetik ulang. Dalam penggunaannya, tag data list harus ditulis dengan nama ID tertentu yang nantinya agak Mas. Yang nantinya nama ID tersebut digunakan sebagai value dari atribut list di dalam input elemen. Nah, selanjutnya ada tag canvas. HTML tag canvas digunakan untuk menggambar grafik atau bitmap secara interaktif menggunakan script atau JavaScript. Contohnya digunakan untuk menggambar grafik permainan, animasi, komposisi foto, dan efek gambar visual lainnya. Tag canvas hanya sebagai kontainer atau penampung untuk gambar, sedangkan gambarnya dibuat oleh script secara terpisah. Di dalam tag canvas dapat disisipkan teks apa saja sebagai fallback untuk browser yang tidak mendukung HTML canvas. Teks ini akan muncul apabila browser tidak mendukung tag canvas. Untuk source code-nya dapat dilihat pada bagian pojok kiri bawah. Selanjutnya ada tag details. Tag details merupakan tag interaktif yang digunakan untuk menentukan rincian atau detail konten tambahan yang dapat ditampilkan atau disembunyikan oleh user. Secara default, teks atau konten pada tag details tidak akan ditampilkan pada jendela browser, kecuali atribut open disebutkan pada details elemen tersebut. Untuk source code-nya dapat dilihat pada bagian bawah. Selanjutnya ada tag matter. HTML tag matter digunakan untuk mengukur data berdasarkan tingkat tertentu. Geometri data dengan bilangan yang menunjukkan tingkat meteran atau dikenal dengan istilah GOG. Contohnya digunakan untuk menunjukkan kapasitas hard disk atau memori disk dan hasil pencarian atau query result. Tag matter tidak boleh digunakan apabila menunjukkan sebuah progres atau berlangsungnya sebuah kegiatan. Untuk hal ini, gunakan tag progress. Untuk source code-nya dapat dilihat pada bagian bawah. Nah, selanjutnya ada tag main. Tag main cocok digunakan untuk menandakan bagian utama dari sebuah halaman. Berbeda dari tag session, tag main umumnya hanya digunakan satu kali untuk bagian paling penting, yang biasanya merupakan konten atau artikel utama. Untuk source code dapat dilihat pada bagian bawah sebelah kanan. Nah, untuk kelebihan dari HTML5, yang pertama yaitu penanganan error yang lebih baik, lalu kemudahan untuk membuat aplikasi web, lalu sintaks yang lebih sederhana, dukungan untuk pembuatan website responsif, selanjutnya support untuk konten video atau audio, lalu dukungan untuk grafik vektor, kompatibel dengan lebih banyak browser, lalu penyimpanan informasi secara lokal, fokus otomatis pada kolom form, dan yang terakhir menjalankan JavaScript di web browser. Namun HTML5 juga memiliki kekurangan. Kekurangan utama yang dimiliki oleh HTML5 adalah versi ini hanya support untuk browser modern atau terbaru. Bahasa HTML ini masih dalam pemantauan. Lalu selanjutnya, karena perkembangan, jadi beberapa elemen yang ada bisa saja berubah. Yang terakhir, fitur keamanan yang ditawarkan HTML5 masih terbatas. HTML5 tidak dapat diandalkan dalam hal format karena web browser yang berbeda disebabkan mereka tidak mendukung salah satu format tunggal. Baik, selanjutnya ada bagian 2, yaitu tentang CSS3. Pengertian daripada CSS3. CSS3 adalah perkembangan cascading style sheet generasi ketiga. Untuk mendukung perkembangan web yang semakin pesat, CSS3 sudah mendukung banyak efek yang bisa langsung digunakan dengan cepat. Misalnya seperti membuat efek tulisan teks, gambar atau objek, lebih interaktif, digunakan pada template website, lebih hemat bandwidth, tidak memakan bandwidth yang banyak karena sangat ringan, dapat membuat shadow pada elemen HTML, dan masih banyak lagi. Namun seperti HTML5,
Kekurangan dari CSS3 adalah hanya dapat digunakan di browser modern dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Contohnya di Chrome yaitu Chrome 43.0. Selanjutnya, perkembangan yang terjadi di CSS3. Ada beberapa perkembangan baru dalam CSS3, yaitu transform, transition, and animation. Dengan menggunakan transform, CSS3 memungkinkan kita untuk membuat translate, rotate atau memutar, scale, atau mengatur skala elemen HTML dan scale. Dengan transisi CSS3, memungkinkan kita untuk mengatur tiap transisi elemen, seperti membuat durasi dan lainnya. Dan yang ketiga adalah animation. CSS3 juga telah menyiapkan beberapa perintah yang memungkinkan kita untuk membuat efek animasi pada elemen HTML, tanpa harus menggunakan JavaScript dan juga Flash. Yang pertama, yaitu ada round corner, atau sudut melengkung pada CSS3. Dengan CSS3, sudah memungkinkan kita untuk membuat sudut melengkung pada sebuah elemen HTML. Jadi, tampilannya pun sudah lebih interaktif. Untuk membuat sudut elemen menjadi melengkung dengan CSS3, kita bisa menggunakan perintah border radius. Mungkin kebanyakan dari kita sudah pernah menggunakan perintah border radius. Ini untuk membuat efek melengkung pada sudut elemen. Tapi belum mengetahui bahwa sebenarnya perintah border radius ini adalah perintah baru dari CSS3, karena zaman dulu para web developer hanya menggunakan tabel untuk membuat tampilan website. Nah, berikut ada sintak round corner. Dapat dilihat di pojok kiri, kotak 1 sampai dengan kotak 8, border radius. Untuk keterangan codingannya sendiri, urutan value dari rounded corner adalah pertama dari sudut kiri atas, kedua sudut kanan atas, sudut kanan bawah, lalu sudut kiri bawah. Dapat dilihat juga dari codingan di sebelah kiri, dengan perbedaan nilai, maka yang terjadi adalah border radius dari setiap yang kita tuliskan itu berbeda. Dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Selanjutnya ada gradient CSS3. Ada dua tipe warna gradient atau gradasi yang dapat dibuat dengan CSS3, yaitu linear gradient dan radial gradient. Linear gradient adalah gradient yang berbentuk warna yang berdampingan, tapi efeknya sangat lembut. Jadi kedua warna akan terlihat menyatu, baik itu atas ke bawah atau kiri ke kanan. Sedangkan radial gradient adalah warna gradient yang memiliki pusat tengah, jadi seperti membentuk lingkaran dalam pewarnaannya. Selanjutnya, gradient CSS3. Maksud saya sintak daripada gradient CSS3. Dapat dilihat sebelah kiri untuk codingannya atau programnya. Contohnya pada gradient 1, menggunakan linear gradient dan menghasilkan gambar pada sebelah kanan, kiri atas. Lalu pada gradient 4, background radial, maka dapat ditunjukkan pada pojok kanan bawah pada gambar. Selanjutnya ada shadow CSS3. Box shadow adalah sebuah perintah yang disediakan CSS3 untuk membuat bayangan pada sebuah elemen. Terkadang kita memerlukan efek bayangan pada sebuah elemen agar tampilannya lebih menarik dan tidak monoton. Sebenarnya ada dua tipe shadow, tidak hanya box shadow saja, tapi ada text shadow, membuat bayangan pada teks, dan kedua ada box shadow sendiri, membuat shadow di elemen HTML di luar teks. Nah, untuk programnya sendiri dapat dilihat pada kiri atas dan juga kanan atas. Untuk hasilnya ada di bawahnya. Selanjutnya ada font eksternal atau font face. IoT, Embed Open Type. IoT adalah format font yang hanya didukung oleh Internet Explorer dan relatif jarang digunakan untuk dapat mengubah format font menjadi IoT. Kita membutuhkan aplikasi khusus untuk menjalankan IoT ini. Lalu ada TTF, TrueType, and OTF, OpenType. Dalam komputer, sebagian besar font memiliki ekstensi .ttf, TrueType, atau OTF, OpenType. Format TTF dan OTF didukung oleh banyak web browser seperti IE9 dan di atasnya, Firefox, Chrome, Safari, Opera, iOS Safari, dengan versi 4.2 dan di atasnya, Android dan juga BlackBerry browser. Selanjutnya ada WOFF atau Web Open Font Format. WOFF pada dasarnya adalah versi kompresi dari format TTF dan OTF. WOF didukung oleh web browser seperti IE9 dan di atasnya, sama seperti TTF dan juga OTF. Lalu ada SVG, Scalable Vector Graphic. Format SVG bukan merupakan format khusus untuk font, melainkan format untuk menyimpan gambar vektor atau jenis gambar yang bisa di-zoom tanpa merubah kualitasnya. Untuk font eksternal atau font face sendiri,
codingannya dapat seperti ini, di mana pada pojok kiri atas itulah yang ditampilkan di laptop kita menggunakan format yang ada di atas tadi salah satunya. Dan ini untuk programnya dan juga hasilnya. Selanjutnya ada kode warna RGBA, HCL, dan HSLA. Kode warna RGBA adalah singkatan dari Red, Green, Blue, Alpha. Tambahan kata alpha di sini merujuk pada alpha channel. Sebuah metode untuk menentukan tingkat transparan sebuah warna, yakni apakah sebuah warna akan melewatkan objek lain di belakangnya atau tidak. Dengan ketentuan nilai, alpha 0 akan membuat sebuah warna transparan atau tembus pandang, dan nilai alpha 1 akan membuat warna pekat. Adapun program atau codingannya ada di sebelah kanan, dengan hasilnya ada di bawahnya. Selanjutnya ada kode warna ASL. Kode warna ASL adalah singkatan dari hue, saturation, dan lightness, atau sering ditulis juga dengan luminance. Nilai pertama yakni hue merupakan derajat warna dengan nilai 0 sampai 360. Nilai ini didapat dari lingkaran warna atau color wheel yang tersusun dari warna pelangi. Lightness berada dalam angka 0 sampai dengan 100%, nilai 0% akan membuat warna apapun menjadi hitam, dan nilai 100% akan membuat warna apapun menjadi putih. Lingkaran warna ada di PPT. Lalu saturation menyatakan seberapa murni sebuah warna. Nilai dari saturation adalah persen dari 0% sama dengan 100%, di mana nilai 0% akan membuat warna menjadi pudar dan menghasilkan warna abu-abu atau terlepas dari apapun warna hue yang dipilih, dan nilai saturation 100% adalah warna murni. Lalu ada kode warna HSLA, sama seperti kode warna RGBA dan RGBA. Huruf A dari HSLA singkatan dari alpha channel. Nilai yang digunakan juga sama, yakni nilai 1 untuk warna solid dan nilai 0 untuk warna yang transparan. Codingan dapat dilihat di PPT pada pojok kiri, dan juga hasilnya ada di pojok kanan. Dan juga ada perbedaan menggunakan ASL dan juga ASLA. Selanjutnya, kolom koran atau multiple column. Codingan ada di sebelah kiri. Properti ini bisa diisi dengan jumlah kolom yang kita inginkan. Apakah 2, 3, 4 atau lebih, web browser kemudian akan mengatur lebar dari tiap-tiap kolom. Jadi hampir sama dengan koran aslinya. Hasil dapat dilihat di PPT. Lalu ada kolom width. Membagi kolom adalah berdasarkan lebar dari kolom itu sendiri. Web browser akan otomatis mengkalkulasi beberapa jumlah yang bisa ditampilkan. Codingan ada di sebelah kiri, dan hasilnya ada di bawah penjelasan. Lalu selanjutnya ada kolom rule, yang mana menambahkan garis pemisah di antara kolom-kolom properti yang digunakan pada kolom rule. Nilai yang bisa diisi sama dengan nilai yang digunakan untuk properti border CSS. Nah, hasilnya itu sama, hanya saja terdapat batasan garis yang sangat terlihat, dan juga codingannya pun jelas berbeda. Selanjutnya ada vendor prefix. Vendor prefix adalah sebuah sebutan untuk penambahan beberapa karakter khusus di awal penulisan properti, terutama untuk properti CSS3 terbaru. Untuk mengimplementasikan berbagai properti baru yang belum resmi, disetujui Badan Standarisasi Web, W3C. Properti yang belum selesai ini diimplementasikan oleh web browser menggunakan vendor prefix, dengan tujuan properti ini bisa diuji coba oleh programmer web di seluruh dunia. Cara penulisan vendor prefix dapat dilihat pada codingan di sebelah kanan bawah. Vendor prefix ditambahkan di awal penulisan properti sesuai dengan inisial web browser. Berikut adalah awalan vendor prefix pada web browser: WebKit, Chrome, dan versi terbaru dari Opera, Moz Firefox, Opera Mini, MS, yaitu Internet Explorer. Untuk penjelasan selanjutnya dapat dilanjutkan oleh saudara Andi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada transparency opacity untuk CSS3. Sebuah elemen HTML dapat diatur tingkat transparansinya dengan properti CSS3, yaitu opacity value atau nilai opacity, yaitu dari 0 sampai 1. Nilai 0 maka elemen tidak terlihat, jika nilai 1 maka tidak ada transparansinya. Kamu juga bisa menambahkan efek transparan ketika kursor diarahin dengan menambahkan pseudo class hover. Untuk penerapannya di sini ada coding opacity 0,2, yang dimana gambar terlihat sedikit buram, tidak terlihat transparan. Kemudian ada juga IMG hover, di mana ketika kursor diarahkan ke gambar maka akan terjadi transparansi.
Selanjutnya ada transisi atau transition. Untuk membuat efek transisi ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu durasi transisi dan properti yang akan berubah jika kamu tidak menentukan durasi transisi. Maka transisi tidak akan berjalan, karena secara default nilai durasinya adalah 0. Contohnya transition, properti 1, duration 1, properti 2, dan duration 2. Berikut adalah tabel data properti CSS transition. Transition tujuannya adalah shorthand atau penulisan sintaks yang singkat. Kemudian transition delay adalah mengatur delay waktu transisi. Transition duration mengatur durasi waktu transisi. Transition property menentukan properti apa yang diberi efek transisi. Dan transisi timing function menentukan efek curve yang digunakan. Bisa dilihat dari gambar di samping, yakni di mana ketika mouse diarahkan ke gambar, arahkan mouse ke sini, kemudian gambar akan menjadi melebar ke kanan. Selanjutnya ada 2D transform atau transformasi dua dimensi. Transform adalah cara mengolah suatu gambar, misal ada rotate, mengatur posisi, mengubah ukuran, dan lain-lain. Semua proses itu dinamakan transform. Ada banyak value dari properti transform, yaitu translate, rotate, scale, skew, matrix. Kemudian apa fungsi dari properti tersebut? Yang pertama ada matrix dengan penulisan n menentukan matriks dua dimensi transformation dengan ukuran 4x4. Kemudian ada rotate angle menentukan nilai derajat rotasi, kemudian scale x, y mengubah ukuran width x dan height y gambar dengan dua dimensi transformation. Lalu ada scale x, kemudian dalam kurung n mengubah ukuran width gambar dengan 2D transformation. Scale y per n, y dalam n mengubah ukuran height y gambar dengan 2D transformation. Kemudian ada scale x angle, y angle, mengubah ukuran gambar 2D berdasarkan sumbu x dan sumbu y. Lalu ada scale x angle, itu mengubah berdasarkan sumbu x. Kemudian scale y, mengubah ukuran gambar 2 dimensi berdasarkan sumbu y. Translate x, y, mengindahkan elemen berdasarkan sumber x dan sumbu y. Dan kemudian ada translate x dan translate yn yang mengubah sesuai dengan indikatornya x dan y. Next. Seperti ini adalah codingan untuk bagaimana menerapkan 2D transformation. Transform translate untuk 200px dan 50px dapat dilihat ketika posisi awal, kemudian setelah ditranslate akan bergeser ke pojok kanan bawah. Kemudian ada transfer rotate 30 degree dengan itu satuan derajat. Kemudian ada transform scale 1,5. Ini adalah mengubah ukuran daripada objeknya. Kemudian ada style and skew, skew 29 degree dan 15 degree. Transformasi skew 20 degree ini untuk membuat benda menjadi meregang. Dan menggunakan matrix, kita bisa mengkombinasikan semuanya menjadi satu. Misal transfer matrix scale x, scale y, scale x, scale y, translate x, translate y. Dengan format transfer matrix 1 min 0,2 0 1 0 0. Next. Kemudian ada 3D transform. 2D itu berdasarkan dua sumbu aksis, yaitu sumbu x dan sumbu y. Kalau 3D transform itu pakai tiga sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Berikut beberapa fase untuk 3D transform: rotate x, rotate y, dan rotate z, dan scale 3D. Fungsinya translasi y dan x adalah perpindahan elemen berdasarkan sumbunya. Kemudian translate 3D, perpindahan elemen berdasarkan sumbu x, y, dan z. Scale SC, mengubah ukuran elemen berdasarkan sumbu z. Scale y, mengubah ukuran elemen berdasarkan sumbu y. Scale x, mengubah ukuran elemen berdasarkan sumbu x. Kemudian ada rotate z, y, dan x, yaitu mengubah berdasarkan sumbu yang menjadi indikatornya dengan satuan a derajat. Kemudian ada rotate 3D x, y, z, a, yaitu rotate elemen berdasarkan sumbu x, sumbu y, dan sumbu z dengan memanfaatkan vektor. Kemudian ada perspective length, menentukan perspective view di 3D. Selanjutnya ada matrix, menentukan 3D transform dengan matrix 4x4 atau 16 value. Next. Selanjutnya penerapan dari 3D transform untuk rotate x. Pertama adalah berdasarkan sumbu x, artinya horizontal dengan sintak rotate x derajat.
Berdasarkan kondisi samping, untuk objeknya akan bergerak, untuk teksnya bergerak dari yang awalnya di atas menjadi berada di bawah, terbalik. Kemudian next, selanjutnya ada rotate Y, digunakan untuk membuat efek rotasi berdasarkan sumbu Y atau vertikal dengan sintak rotate Y derajat. Berdasarkan kondisi samping, untuk objeknya akan berubah, yang awalnya teksnya berada rata kiri, kemudian menjadi rata kanan, yang kemudian dibalik. Next. Kemudian rotasi terakhir adalah rotasi dengan membuat rotate berdasarkan sumbu Z. Rotasi untuk sumbu Z ini, objek akan bergerak sesuai dengan sumbu Z, yang sekitarnya depan dan belakang. Next. Lalu ada 3D transform untuk scale 3D. Kemudian adalah scale 3D digunakan untuk mengubah ukuran elemen, ditulis dengan sintaks scale 3D SY dan SZ. Next, selanjutnya. Di mana ada 3D transform yang scale 3D tadi sudah dijelaskan. Di mana objek akan mengecil sesuai dengan format program yang dijelaskan. Next. Lalu ada animasi atau animation, yakni untuk membuat animasi di CSS3, kamu harus menggunakan konsep keyframe terlebih dahulu. Konsep ini hampir sama dengan konsep frame per second, FPS, keyframes. Logika animasi itu adalah pergantian dari objek A ke objek B dalam rentan waktu tertentu. Makanya ada konsep 30 fps dan lain-lain. Artinya ada perbedaan 30 gambar dalam satu detik. Berdasarkan program di samping, terang keyframes dengan nama contoh animasi dengan file warna dari from 5340 FF menuju 21212 kemudian panggil contoh animasi dalam div dengan properti animasi durasi 2 detik untuk menentukan durasi perpindahan dari from ke to selama 2 detik. From itu dari 0% menuju ke 100%. Selanjutnya, untuk formatnya itu ada perubahannya, yang awalnya itu dalam video, mana keyframe ini akan berubah warna, yang awalnya dari ungu menjadi warna 2121 yaitu hitam dengan durasi selama 2 detik. Selanjutnya, yaitu ada durasi dan delay. Untuk mengatur durasi digunakan properti animation duration XS, di mana X adalah durasinya, sedangkan untuk mengatur delay digunakan animation delay XS, di mana X adalah delay waktunya. Dan keterangan di mana total durasi animasi akan di setelah 4 detik didefinisikan dengan animation duration, dan delay animasi setelah 2 detik didefinisikan dengan animation delay. Pada keyframe ditentukan spot tempat dari 0% sampai 100%. Persen bisa di custom sesuai dengan kondisi, di mana custom itu adalah letak daripada objek itu sendiri. Selanjutnya, berikut adalah untuk penerapannya, di mana nanti objek berdasar kalau dalam video akan bergerak dari yang awalnya di atas, akan bergerak ke samping, kemudian turun, kemudian kembali lagi berputar dengan durasi 4 detik, di mana perputarannya itu berbentuk persegi. Next. Mengatur arah atau direction. Untuk mengatur arah, animasi menggunakan properti animation direction dengan value normal animasi akan diputar normal forward ke depan seperti yang didefinisikan di awal, yang tadi sebelum direction. Kemudian reverse, animasi akan diputar kebalikannya, yaitu dari arah belakang ke depan. Alternate, animasi diputar ke depan kemudian ke belakang. Kemudian alternate reverse, animasi diputar ke belakang kemudian ke depan. Berikut untuk kodenya, kemudian untuk hasilnya objeknya. Next. Gambar tersebut akan bergerak dari atas, dari bawah, kemudian naik ke atas, kemudian ke kanan dan ke kiri dengan jalur persegi selama 4 detik. Next. Kemudian ada pergerakan atau speed curve. Secara umum, jenis pergerakan objek didefinisikan dengan properti animation timing function. Value-nya ada is, linear, is in, is out, is in, out. Lalu ada pengulangan. Untuk mengatur berapa kali animasi akan diputar, kita menggunakan animation iteration count. Jika 3 kali diputar maka ditulis animation
iteration count 3. Jika diputar animated, maka value animasinya iteration count infinite. Berikut adalah coding untuk speed curve. Selanjutnya, untuk pergerakannya nanti objek akan terdiri dari 4 objek. Objek akan bergerak dari kiri ke kanan sesuai dengan kecepatan dari data yang dijelaskan tadi. Keempat data tersebut. Next. Dan ada shorthand. Shorthand adalah metode penulisan singkat yang relatif singkat dalam CSS. Di mana formatnya yaitu animation name, animation duration, animation timing function, animation delay, animation iteration count, dan animation direction. Dengan div animasi 2S linear, 1S infinite alternate. Next. Keunggulan CSS3 dibanding dengan CSS yakni CSS3 lebih detail untuk mendeklarasikan objek yang akan diberikan style. Contohnya di dalam objek block quote TM bisa membuat quote di awal dan akhir menggunakan font lebih besar dan konten block quote itu sendiri. CSS3 kaya akan fitur untuk animasi dan efek untuk teks atau objek yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh CSS1 dan CSS2. Dengan menggunakan CSS3, situs yang kita buat akan lebih berkembang dan bisa lebih interaktif dengan pengunjung. Kemudian terakhir bisa mengurangi ukuran file yang di-load dan lebih ringan secara otomatis, mengurangi bandwidth inbound atau outbound situs. Next. Berikut daftar pustaka dari PPT kami. Terima kasih.